Hening Jumat Agung di Tuka, merenungkan pengorbanan Yesus. Hening, penuh haru. Jumat Agung di Gereja Tritunggal Maha Kudus Tuka jadi momen refleksi mendalam bagi umat Kristiani. Jumat Agung berlangsung hikmat di Gereja Tritunggal Maha Kudus Tuka, Dalung, Kuta Utara, pada Jumat 3 April 2026. Acara diawali dengan pembacaan napaktilas perjalanan Yesus saat memikul salib menuju Golgota. Setiap langkah penderitaan direnungkan, mengajak umat menyelami makna pengorbanan yang begitu besar. Kisah penyaliban ini menegaskan bahwa Tuhan tidak jauh dari penderitaan manusia. Melalui siksaan hingga wafat di kayu salib, Yesus diyakini turut merasakan luka terdalam manusia, sekaligus menghadirkan harapan bagi setiap pergumulan hidup. Suasana semakin mendalam saat Pastor Paskalis Yoman Widastra SVB menyampaikan khotbah. Ia mengajak umat menjadikan Jumat Agung sebagai momentum introspeksi diri, pertobatan, dan ungkapan syukur sebelum menyambut sukacita Paskah. Kita diajak lebih jauh lagi untuk melihat Yesus bukan hanya sebagai orang Nazaret, bukan saja sebagai seorang guru yang bijaksana, tetapi dia tampil sebagai pribadi yang mempunyai kuasa. Ia tidak hanya mengajar, ia menyertai pengajarannya dengan kuasa yang membuat orang terkagum, heran, dan bahkan tidak percaya. Kalau kita membaca sekali lagi Injil Yohanes mencatat ada 7 mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Kemudian Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan anak pegawai yang sakit, memperbanyak roti, meredakan angin sakal, dan menghidupkan orang mati, yaitu kisah tentang Lazarus. Karena kuasanya akhirnya Yesus banyak dimusuhi, difitnah, dan akhirnya dituduh sebagai penghujat Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan rasa syukur, tidak mendatangkan rasa terima kasih, tetapi sebaliknya mendatangkan permusuhan, mendatangkan kebencian, mendatangkan fitnah. Untuk para murid walaupun tertatih-tatih, Yesus bagi mereka adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus adalah Mesias, Putra Allah. Demikian pengakuan Simon yang kemudian dinamakan Petrus. Namun pengakuan ini, pengakuan iman mereka membutuhkan proses yang panjang, bahkan jatuh bangun. Ada penyangkalan terhadap Yesus, dan bahkan kita mendengar tadi murid-murid seakan-akan hilang lenyap ketika Yesus gurunya harus berhadapan dengan Imam Agung, harus berhadapan dengan Pilatus. Ada yang menyangkal seperti yang dilakukan oleh Petrus, justru sebagai murid yang terdekat. Bahkan Yesus berjalan sendiri untuk menghadapi maut kematiannya. Namun tindakan Yesus yang heroik ini menyadarkan kita sekalian, khususnya dalam permenungan kita, ketika kita dihadapkan dengan peristiwa kematian Yesus ini. Kita akan selalu berhadapan dengan salib, dengan penderitaan. Yesus sendiri telah mengalami jalan ini, baik dalam pengajarannya maupun pada akhir perjalanan hidupnya. Namun demikian kehidupan ini harus bermakna. Yesus telah meninggalkan jejak yang jelas
Dengan kematiannya di kayu salib, Yesus telah mewariskan kepada kita sekalian, kepada para muridnya, yakni hukum kasih. Dan Yesus pun juga telah mewariskan kepada kita pengampunan, bahwa kita harus saling mengampuni satu sama lain. Demikian juga Tuhan Yesus telah mewariskan apa artinya pelayanan. Ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan bahkan puncaknya adalah pengorbanan. Yesus mengatakan sahabat yang sejati adalah mempertaruhkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang telah diwariskan oleh Tuhan Yesus. Kemudian hal yang kedua, Yesus memperlihatkan diri sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Sekalipun Yesus berhadapan dengan pemimpin agama Yahudi, berhadapan dengan Pilatus, tetapi Yesus tidak berdiam. Yesus mempertanggungjawabkan seluruh hidup, seluruh kata, dan juga seluruh tindakannya. Jadi kita pun juga harus menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab. Sebagai imam, saya pun berusaha dan berjuang untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, kita pun juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa pilihan-pilihan kehidupan kita. Kita telah memilih Yesus dalam jalan hidup kita. Ada kesulitan betul, ada penderitaannya, tetapi kita pun juga harus berani mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan kita. Mungkin juga di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, godaan-godaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga, kematian adalah jalan menuju kebangkitan. Jadi inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan Yesus pun juga pernah berkata, jika biji gandum tidak jatuh dan mati, ia tidak akan tumbuh dan bahkan tidak akan berbuah. Semua orang akan mengalaminya, namun dengan cara yang berbeda. Perayaan kemudian ditutup dengan ritual sujud atau mencium salib, sebuah simbol iman dan rasa syukur atas pengorbanan Yesus Kristus bagi umat manusia. Jumat Agung bukan sekedar peringatan, tetapi ajakan untuk kembali merenung, memperbaiki diri, dan meneguhkan harapan di tengah kehidupan. Hendra Warna Berita mengabarkan.